Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Bahkan warga itu nyambung dari konten yang tadi ya. Kemudian menggeruduk pesantren Al-Jalil, tempat perkara pelecehan terjadi yang dilakukan oleh Fahim. Tapi sebelum saya bahas berita itu, ada yang bertanya, mana bukti bahwa Fahim sering menghina ulama NU? Bahkan Fahim menuduh bahwa di tubuh NU sekarang banyak anak cucu PKI. Sebelumnya kita simak nih apa yang diucapkan oleh si Fahim. Adanya beasiswa dari sana, mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana, dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu disekolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash, ya, sehingga mereka mau berpikir mulai terbuka, bebas, liberal, meninggalkan syariat Islam. Harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidik anak Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda punya agama dan anak Anda punya agama. Pertanyaan banyak, siapa ini sebenarnya? Siapa ini sebenarnya? Kita akan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, bahwa kata beliau, la tashabu ahlal bid'ah wa la tujalisuhum fatasiru 'indan nas kawahidin minhum. Kata Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan bahwa jangan berkumpul dengan orang ahli bid'ah, jangan berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, jangan berkumpul dengan orang-orang yang benci terhadap Arab dan benci terhadap Islam. Maka fatasiru 'indan nas kawahidin minhum, kecuali engkau akan dianggap sama persis karakternya, tujuannya, misinya dengan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pada waktu itu, al-mar'u ala dini khalilihi wa qarinih, kata Nabi. Maka seseorang itu adalah sama dengan orang temannya, sama dengan seorang sahabatnya, dia agamanya juga sama, ideologinya sama dengan temannya. Ini kata Nabi SAW. Di suatu kesempatan disampaikan dan diriwayatkan bahwa anna Sulaiman alaihissalam qala la tahkumu ala rajulin bi syai'in hatta tanzuru man yusahibu. Masya Allah. Ini kata ini Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan ini tentang mencetuskan hukum, tentang mengambil keputusan. La tahkumu ala rajulin, jangan engkau mengambil keputusan seketika itu juga. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, tapi Anda lihat dulu hatta tanzuru may yusahib, siapa temannya, siapa golongannya, siapa gengnya. Fa innama yu'rafur rajulu bi ashkalihi wa aqranihi. Kata Nabi Sulaiman sekali lagi, karena setiap seseorang ini tergantung siapa linknya, siapa gengnya, siapa teman-temannya. Wa yansabu ila ashabihi wa ikhwani, dan bisa saja kita menghukumi sama saja ini dengan temannya dan gerombolannya, gengnya dan juga perkumpulannya. Itu beberapa waktu yang lalu yang saya pernah kritik ucapan itu, karena sangat kurang ajar dan biadab. Bayangkan kepada NU, kepada Muhammadiyah, dia framing seburuk itu untuk kriminalisasi dan sebagainya. Kan itu. Dia ingin mengatakan ke publik bahwa NU, bahwa Muhammadiyah, bahwa kader NU, bahwa kader Muhammadiyah sengaja disekolahkan ke barat, dibiayai dan sebagainya, sehingga pulang ke Indonesia untuk menyebarkan paham liberalnya, paham sesatnya dan sebagainya. Kan itu yang ingin dia katakan. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Dan dia memframing, hati-hati, jangan sampai salah memasukkan anak ke pondok pesantren. Jangan sampai melihat bahwa pesantren itu lama atau tidak. Lihat toko-toko di belakangnya. Kalau ada orang-orang liberal, hati-hati, jaga anak kita. Kan dia ingin mengatakan, ya, anak itu harus dipesantrenkan ke tempat dia. Kita tahulah sekarang siapa yang selalu dituduh liberal tuh. Banyak dari orang-orang NU, termasuk Kiai Said Akil Siraj. Padahal liberal itu sendiri Anda tidak tahu artinya, bos. Udahlah, kan sangat panjang saya bahas liberal. Poinnya adalah Fahim ingin mengatakan, ya, anak itu harus
pesantrenkan di tempatnya biar bisa dijaga akidahnya. Ternyata pas anak itu dipesantrenkan di tempatnya malah dicabuli, goblok. Itu bukti nyata tuh kegoblokan si Fahim kepada NU, kepada ulama-ulama NU, kepada kiai-kiai NU. Hati-hati, jangan dekati orang yang benci Arab, di belakangnya foto Kiai Said. Ya. Benci Arab itu benci Islam. Di belakangnya foto Kiai Said. Kan sudah sangat kurang ajar ini si Fahim. Allahu Akbar. Itu kewalat ya sekarang dia. Kita coba nih baca beritanya. Warga sampai datang menggeruduk tempat si Fahim tinggal, mendirikan pondok pesantren. Aduh. Dari Detik Jatim. Warga sempat datangi ponpes tempat Kiai Jember diduga selingkuh cabuli santri. Seorang kiai di Jember diadukan istrinya ke polisi. Kiai itu diadukan karena diduga berselingkuh dan mencabuli santri. Sejumlah warga sempat mendatangi pondok pesantren tempat sang kiai di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Iya, tadi sekitar jam 9 pagi, sejumlah warga sempat berkerumun di depan ponpes. Mungkin dengar isu dugaan perselingkuhan dan pencabulan itu, ujar Kapolsek ya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kata Idham, 10 personel Polsek Ajung dikerahkan ke lokasi. Polisi lalu memberi imbauan ke warga agar kembali ke rumah masing-masing. Kita imbau agar mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, kata Idham. Kondisi sekitar lokasi ponpes dalam keadaan kondusif. Kondisinya sampai sekarang kondusif. Petugas kita juga sudah kembali ke Mako. Sedangkan untuk kasus dugaan perselingkuhan dan pencabulannya ditangani Polres Jember, pungkas Idham. Karena rame, akhirnya warga berdatangan. Ya. Tetapi suruh pulang oleh aparat kepolisian itu begitu baik ya. Kalau misal dibiarkan mungkin warga akan seperti apa tuh pondok pesantren. Tapi kalau misal benar nih Pak, kalau sudah terbukti benar bahwa di sana ada ustadznya yang melakukan pencabulan, pelecehan dan sebagainya, cabut izin pondok pesantrennya. Saya mohon untuk ke Kemenag nih, cabut izin pesantrennya Pak. Cabut izin pesantrennya. Cabut. Harus tempat yang kemudian bagus itu jangan sampai dicitrakan buruk akibat oknum satu atau dua. Kalau dibiarkan tetap beraktivitas sementara faktanya seperti itu, maka ini akan sangat berbahaya bagi citra pondok pesantren yang lainnya. Dan ini bukan malah menguntungkan bagi anak bangsa, malah merugikan. Maka sekali lagi, kalau ini sudah masuk benar-benar kasusnya dan nanti sudah terbukti, cabut izinnya, suruh pulang santri-santrinya, mondok di tempat yang lain. Jangan kasih tempat untuk orang-orang biadab mengembangkan rencana jahatnya, melakukan apapun, termasuk menyalahgunakan tempat pondok pesantren untuk melakukan pencabulan. Ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu buktinya ya, si Fahim seperti itu dulu-dulu dan sampai sekarang masih seperti itu. Masih terbaru dia mencak-mencak kepada Islah Bahrawi karena ngeritik UAS. Wah, pokoknya itulah, semua orang NU itu diserang sama dia. Ulama-ulama NU dikatakan anti-Islam dan sebagainya. Sering dia katakan itu. Bahkan yang paling goblok mengatakan, nak cucu, NU itu banyak yang PKI. Itu yang lebih kurang ajar. Dan sekarang dibukakan oleh Allah karena dia sering memfitnah NU. Hati-hati ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.